bakalan ngobrol kayak biasanya lagi nih. Kita bakalan cerita-cerita yang menyentuh hati. Dengan aku, Novia Arashifa, dan rekan saya Alita Yofi. dan tamu spesial kita adalah Hai, aku Jasmine Dasalwa. Jadi kita bakal ngobrol yang ini. Oke, kita mulai dulu. Boleh. Jadi aku itu punya ayah yang bisa dibilang cukup lah lebar, baik hati, sayang sama keluarganya, sayang juga sama anaknya, sayang sama aku dan juga mana ya. Jadi Kan bingung kan? Cerai. Iya. Ibu tuh istrinya ya? Iya, mantan istri. Mereka udah cerai lama dan aku tahu. tapi beliau masih tanggung jawab lah ya. Masih sama tanggung jawab kok buat aku. Tapi kayak nggak egois gitu. Karena aku prinsip gitu lah buat saling apa ya, ngertiin anak-anaknya gitu. Agak sih katanya berprinsip gitu, cara doa tuh kayak gitu. Itu panas banget sih. Ganti tempat yuk. Ayo, kamu juga mau saling? Kita mau ke tempat mana dulu nih? Mana ya enaknya ya? Kita kafe aja nggak sih? Kafe makan minum. Di bawah situ ada kok kafe, enak banget. Oh iya di sana itu. Iya. Yaudah yuk. Ayo boleh. Ada. Aku pulang dulu ya, mau ganti celana dulu. Ganti celana. Cepetan ya. Ya ya. Nanti saya log lokasinya ya. Iya. Itu. Ya. Map ya. Oke. Sesi potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya kau tak di sini. Ini dong, suasananya sejuk. Bentar. Ini minumannya enak kan? Enak banget, seger banget, sumpah. Oh, suasananya. Tidak. Lanjut. Oh ya, tadi kan kamu udah cerita gitu. Kamu punya berapa saudara sih? Aku itu punya 4 bersaudara. Yang pertama, kakak pertama aku cewek, namanya Salma. Terus yang nomor 2 itu namanya Haikal, cowok. Yang nomor 3 Naik. Terus aku. Jadi Salwa sama-sama gitu ya. Iya, Bagus banget. kan? Iya, lucu. Tapi di antara 4 saudara itu, kamu yang paling deket sama ayah kamu. Iya, aku paling deket sendiri. Kenapa tuh? Karena dulu itu aku sempat dari kecil tinggal sama ayahku. Itu di rumahnya ibunya ayahku juga. Ini eyangku lah. Nah, di situ kita nggak tahu ya. Aku adalah 3 tahunan di sana. Dari SD kelas 1 sampai kelas 3. Nah, di situ ayahku tuh nggak cuma ngerawat aku doang. Eyangku itu kan juga udah apa ya? Udah berusia lah, udah umur tuh udah tua gitu. Terus itu buat berdiri kan susah kan. Jadi ayahku ngerawat juga, terus biayain aku juga di situ. Sumpah ayah kamu keren banget. Aku iri banget. Kamu punya ayah kayak gitu. Sama kamu. Kayak aku tuh nggak pernah dapat pengalaman itu sama sekali. Iya sih. Kita kayak beda. Iya lah. Tapi ada nggak sih suatu saat tuh kamu tuh kayak kecewa banget, kayak kamu nggak dengerin kayak apa-apa gitu? Pernah sering banget aku yang dengerin omongannya ayahku itu. Dulu itu aku gimana ya, pas waktu kelas 7 itu sering banget bolos sekolah, suka kabur sekolah gitu. Terus ayahku ya marah kan, kayak ngomel. Tapi aku tuh tipe anak yang gak suka dengerin omongan orang tua. Bandel lah, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya. Terus dia tuh ngomong belajar yang rajin, jadi anak soleh, jadi apa ya? Kan lulus tuh harus lulus SMP, SMA, terus lanjutin apa ya? Bukan
kayak ngambil kuliah gitu kan. Soalnya di keluarga itu nggak ada yang kuliah, jadi dia berharapnya sama aku doang. Buat ayah yang bertanggung jawab. Keren sih anak putrinya. Bisu lagi. Iya, keren banget sebuah ayah. Tapi aku dengar-dengar nih si beliau kan udah nggak ada lagi. Ya itu kronologinya gimana nih? Ini yang paling sakit banget sih di hidup aku ya. 28 tuh, jadi itu awalnya tanggal berapa ya? Tanggal 28 deh. 28 itu beliau kayak nggak tahu ya, ini aku awal-awal itu nggak sadar kalau tanda-tanda. Jadi dia itu bilang ke aku kayak, iya benar aku batin gitu. Aku tuh di situ udah kayak dia udah emosi. Kamu menghargai guru kan, nggak menghargai yang mereka pernah. Soalnya situ aku ada apa, guru BK, wali sama duanya. Aku menghargai wali itu dong sebagai wali kelas. Takutnya dikira kelasnya kayak wah pas berandalan, Iya. mereka nggak bisa gitu kan. Habis itu dan nih kok sih saja lama-lama ceritanya kok tahu kayak ternyata dia tuh yang kayaknya apa ya, kayak 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 apa ya, sumber masalah dari dia tuh anak cacat ya, sumber masalah butuh pelakunya ternyata dia udah habis itu sing yang lain disuruh bapas. Di situ aku udah emosi banget tuh, kata-katain dia, kata-kata nggak sepampasnya keluarin. Sedangkan itu kan ada guru BK, ada wali, keduanya. Sekarang bener-bener aku tuh apa ya, bisa sekolah tuh kayak pikiran itu dia kayak ya walaupun berapa guru sih dibilang sama kamu toksik, tapi kan nggak mesti kan. Sedangkan di BK tuh aku bener-bener yang terendah, yang aku kata-katain cacat, ngeluapin semua itu sebelum aku bilang sama dia pakai bahasa Jawa tapi aku artiin ke bahasa Indonesia ya. Kok kamu ya aku, kok kamu nggak ngelidikin aku, malah bukan dua sama kayak baru-baru omongan gitu. Terus dia cuma diem aku kata-katain guru BK langsung kayak kita aku kan paling udah butuh kayak gitu lebih yes. Dia suruh aku diem, dia suruh aku duduk, dicacanya disuruh masuk kelas. Dia nggak mengeluarkan jawaban apa gitu? Enggak, dia cuma diem doang. Dia beraninya ngomong sama Vika, soalnya orangnya itu terlalu keras kepala. Terus habis itu apa ya, main victim lah anaknya tuh kan dari bilang sama keluarga. Padahal tuh dulu aku sering banget kayak nginep lah dengan dia, sering nginep dengan dia seminggu 2 minggu gitu. Senang susah bareng, dia ada problem keluarga, aku yang bantuin, pada problem keluarga dia bantuin, kayak ya sama bantu lah. Ternyata mengkhianati kok gitu banget. Tapi pas kamu maki-maki si Caca itu kan katanya diam, tapi ekspresi atau depannya bisa kayak ada maksud lain gitu nggak? Bisa lah, bisa dilihat tekapan bohong sama orang, bisa dilihat. Maksudnya kayak pas kamu maki-maki itu dia kayak kelihatan balas dendam, tapi cuma dia tetepan doang gitu loh. Dia cuma ngeliatin aku, kayak ngeliatin dia udah ngeliatin biasa kayak kita ada bareng-bareng doang. Tak kira nggak gitu, kayak nggak terima gitu loh kalau maki-maki. Termasuk kamu kayak masalah kerja kamu yang itu cerita sama dia, atau kamu juga cerita sama dia, pernah selalu ada gitu ya yang kayak gitu. Malah ngeliatin aku di belakang, terus menjelekin aku gitu. Ambruk semua nggak sih dari keluarga sampai pertemanan itu? Wah itu kelas dulu buat apa ya, kehidupan aku juga harus bisa lah, cara pandang ke orang, cara aku berpikir juga. Terus sekarang kayak udah ada teman yang lebih seperti kamu gitu nggak? Kalau buat sekarang sih aku lebih ke jaga jarak.
tahu ya, karena kayak trauma aja gitu aku deket sama orang kalau aku anggap adik sendiri, ternyata dia itu tuh kayak sakitnya berlipat-lipat, sangat kurangnya berhalnya gitu. Tapi ya, yang terpenting di sini kamu sudah tahu pelajarannya lah ya, kayak jangan terlalu dekat sama seseorang, soalnya bisa aja seseorang itu buat kesalahan atau ninggalin gitu, kan kamu kayak kehilangan tempat cerita gitu kan ya. Iya. Jadi ya hati-hati aja sih kayaknya kalau kamu punya teman yang dekat lagi suatu saat kamu kayak mulai latih logika kamu kayak ini jangan deketin, jangan terlalu deket maksudnya. Bisa aja dia hianatin suatu hari nanti, soalnya manusia itu kan selalu dinamis. Iya, benar banget. Soalnya ya pas lucu kan masa-masa pubertas kan. Ya, itu emosionalnya Masih, iya masih cara pandang ke orang tuh masih kayak, oh ini orang baik, aku temenin gitu. Ternyata ada sisi lain gitu. ya Jadi masalah dari masalah itulah aku lihat orang tuh kayak pantas gak nih aku cerita ini ke orang itu, dia bakal jaga apa enggak tuh. dari sisi pokoknya itu setiap orang ada sisi baik, ada sisi buruk. Iya, Kamu dapat pelajaran dari semua hidup kamu begitu. Dan saran aku sih kamu harus semangat ya. Kamu jangan ngecewain ayah kamu yang melihat kamu melarang kok masih dikasih bangga banget buat perjuangan anaknya. Makasih. Masih Itu walaupun nanti di masa depan kamu belum tentu dapat orang yang benar-benar baik, ya moga aja Tuhan melimpahi rezeki kamu lah. Kalau bukan berupa orang baik, siapa tahu dalam ekonomi tiba-tiba jadi membaik atau apalah itu lah. terima kasih loh, ya sedih loh ini. Gak usah sedih loh. apa dan merasa sendirian, masih ada teman. Semoga lah bertambah. Amin lah, kita dapat orang munafik lagi. Kamu masih ingat pesan ayahmu kan? Masih dong, Ya. disuruh belajar yang dia. Ya, betul sekali. Kamu jangan ngecewain. Dia lihat dari sini nih, masih seneng banget kalau lihat kamu sukses. Dan harus usahain jadi anak yang berbakti, kedepannya baik lagi. Asli loh. Jangan ngecewain ibumu sama masmu juga ya. Iya. Walaupun ya enggak tiba-tiba suatu hari nanti jadi nggak deket, ya mungkin ada suatu alasan gitu. Ya kan? Iya benar. Nah, hidup orang takdir kan nggak ada yang tahu. Iya. Cuma tuh besok kamu jadi CEO, amin ya Allah. Berharap banget gue. Terus banget ih. Berharap jadi CEO Ya, ya. amin. Masih pesan gitu lah, cuma sekolah yang rajin, terus jadi anak yang benar, jadi apa ya, jadi putri yang bisa banggain orang tuanya gitu. Walaupun dia nggak ada di sebelah. Jadi sebelum itu kita pesan dulu kan. Dikasih pesan gitu, habis itu di tanggal itu dari itu tuh apa ya, mentornya ayahku gadai sama ibuku tanpa sepengetahuannya dia. Nah, habis itu mereka ya berantem gitu lah. Itu malamnya ayahku ngambil motornya ditebus lah gitu. Terus dia tiba-tiba beliin aku HP. Sumpah itu pemberian terakhirnya dia. Itu pas dia ngasih kembalian itu apa ya, dia bilang ini hadiah terakhirnya. Udah tahu terakhir Dia udah ngerasa kali ya. merinding. Sebelumnya itu dia pernah masuk rumah sakit kan. Itu jantungnya kayaknya lemah deh. Terus habis itu pas ini aku ke rumah sakit, pas habis ke rumah sakit, mau ke rumah sakit pas di rumah sakit itu kan itu ada kakak pertama aku kan sesalaman. Nah itu nganterin lah, bela-belain dari Malang kan ke Ambarawa, nganter ayahku ke rumah sakit. Tapi itu pas ayahku udah ke kamar, ayahku bilang ke aku mau nemenin ayah nggak ke penduduk. Terus itu aku bilang, aku alasannya itu besoknya aku mau sekolah. Padahal aku nggak apa kayak pengen main sama temen-temenku yang lain. Jadi kayak aku merhatiin temen-temenku dari laki-laki sendiri.
karena di situ kan belum tahu persis gitu. Iya, kayak aku mikirnya paling di keluar rumah sakit udah sembuh gitu, cuma masih panjang. Belum mikir sampai situ. Terus pas kronologi dia udah nggak adanya, apa namanya, reaksi kamu gimana? Kaget dong, ya banget, dan freeze sampai gitu. Jadi awal mulanya itu, aku masih tidur kan, itu aku pisah rumah kan sama dia. Aku di rumah Bawen, ayahku di Ambarawa. Jadi awalnya itu aku lagi tidur, tapi itu aku mimpi kayak kan dulu aku belum pasang belum pasang wifi gitu kan. Nah aku mimpi gitu kayak aku bangun tuh pengen telepon ayahku buat beli paketan. Soalnya kan ayahku setiap per minggu atau per bulan tuh beliin aku. Terus tuh aku mimpi aku minta telepon ayahku minta buat beliin paketan. Terus tuh ternyata beneran dia nelfon aku, bukan ayahku, masku. Kenapa tuh? Nah, jadi jam 9 itu aku masih ingat banget. Jam 9 masku itu nelfon. Posisi aku masih tidur kan, terus aku angkat, dia bilang, kamu mandi dulu ya. Terus habis itu punya ayah. Film udah nggak enak. Kenapa nih ya? Deg-degan lah. Awalnya kayak beda gitu ya awalnya kan. Iya. Udah mulai kerasa nih. Terus itu ternyata eyangku kan aku sudah sama eyang kan itu berdua terus eyangku ditelepon sama masku. Nah eyangku tuh dikabarin duluan tapi aku belum pas disuruh mandi sama siap-siap. Itu eyangku telepon, eyangku tuh kaget langsung kayak gebrak meja gitu kan. Terus itu eyangku nangis, aku punya udah jelek banget gitu. Terus Nebak lah. masih ada yang enggak nih. Terus aku keluar kamar siap-siap nangin eyangku dulu, aku peluk, aku bilang udah ayah nggak apa-apa ya, masih nggak kenapa-kenapa ya, masih hidup, aku begitu udah ngeyakinin lah. Terus aku masuk kamar mandi, aku nangis bentar di dalam, nangis ngelamun lah, aku mandi siap-siap. Terus aku nelfon temenku, aku suruh anterin. Soalnya itu aku pasti nggak pegang uang sama sekali. Bingung gitu loh mau ke rumahnya ayah, kan jaraknya lumayan jauh ya. Terus telepon, suruh jemput, sama aku suruh anterin, tolong lah. Terus pas sampai situnya nih, lihat lah, tapi kamu nangis. Udah kayak Sampai rumah beliau, udah banyak banget motor, ambulans. Aku sampai itu kayak mikir, lah ada ambulans nih, aku tidur. Kalau aku boleh tanya lagi, Apa itu? Boleh banget. kamu punya nggak ikatan lain gitu Punya. dari teman atau sepupu atau gimana? Dari teman jadi sepupu. Mbak, kamu ceritain semuanya boleh? Boleh. Jadi itu pertamanya aku kenal sama temanku ini namanya Caca. Dia itu aku kenal dari dari SD lah, dari kelas 4 SD. Aku sama dia kenal itu karena kita satu bangku sih sebenarnya. Dia pindahan dari Semarang, terus jadi satu kelas gitu kenal dia. Terus habis itu kita bareng. Aku ngerasa nih kok orangnya asik, terus kita kayak sering banget sefrekuensi sama aku, dan nyaman juga. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba gak pasangan, masih nempel nih aku sama dia, masih terkenal gitu. Terus aku mutusin buat saling kenalin keluarga kita masing-masing. Jadi aku kenalin ibuku ke ibunya dia kenalin ibunya dia ke ibuku. Habis itu kenalan nih ibunya kita, orang tua kita. Malah sefrekuensi juga. Asik kan? iya itu. Terus habis itu aku pas lagi ngobrol bareng kan berempat nih, aku sama orang tuaku, orang tuanya dia. Tiba-tiba orang tua aku sama orang tua dia itu kayak bahas, adalah satu orang nih, tapi dia sepupuku jauh. Ternyata sepupunya dia juga. Twist banget. Habis itu ternyata kita masih satu sepupu, masih sepupunan lah, tapi kayak jauh gitu kita. Habis itu udahlah kita, ternyata dia tuh, aku pas lulus SD itu dia bilang mau
SMP-nya di Semarang gitu kan ayahnya. Kita bisa, aku sedih dong, masa sahabatku pergi gitu, kita LDR, nanti aku ceritanya sama siapa gitu. Ternyata tiba-tiba dia ngabarin satu sekolah sama aku, SMP-nya bareng. Wah, Seru, ketemu lagi kita. Habis itu kita ya udah kelas 7 itu bareng. Tiba-tiba aku punya masalah besar di sekolah. Masalah apa ya? Nah, yang ini aku nggak bisa ngikutin. Dia masih. Nah, itu masalah yang menurutnya aku dan keluarga itu besar lah. Sampai melibatkan sekolah sama sekolah lain gitu lah. Nah, habis itu aku adalah momen aku diundang ke BK, ke ruang BK sama guru waliku sama guru BK. Aku diundang ke BK, ruang BK. Aku kira tuh kenapa, aku masak apa, kali mentok-mentoknya karena semiran gak sih? ya, Ya kan, ada. karena bandel apa karena kan soalnya kelas 7 itu aku pernah cerita kan tadi aku suka bolos, suka cabut sekolah, terus sampai RBK aku dilempar beberapa pertanyaan, aku jawabnya ya santai, soalnya tanya pertanyaan itu kayak ya udah pertanyaan biasa aja, kayak ya udahlah biasa aja gitu. Kok lama-lama RBK tuh nanya gini sama aku, ada yang kamu ceritain saya nggak? Apa kamu ada masalah sama siswa lain? Oh sama kayak mumpung ada kesempatan nih, soalnya sebelum aku diundang ke BK tuh aku kayak beberapa kali denger omongan orang kelas lain itu ngomongin aku tentang aku, sedangkan aku kayak merasa aku tidak melakukan itu. Nah, habis itu aku nanya lah, aku bilang lah ke guru BK, saya tuh beberapa kali dengan siswa lain mereka ngomongin saya bu, kamu gitu, terus ditanya dong ngomongnya gimana, katanya tuh saya ngelakuin hal yang di luar dari jangkauan sekolah lah gitu, jadi kayak anak bandel gitu aku gitu sama mereka. Padahal saya tuh nggak melakukan hal itu, nggak ngelakuin hal bandel lah gitu. Terus disuruh nyebutin siapa yang nyebarin info ini. Terus aku sebutin lah satu orang yang aku tahu. Dan itu orang itu kakak kelasku, kelas 9 kan bapak, ya kelas 3. Terus dia bilang, suamiku nelpon beruangnya kelas 3 disuruh anak ini itu suruh ke BK. Terus itu aku nunggu bentar, orang itu Stop. Mati dewe gini. Mbak ini iki. neng bagian ini. Wih, ngesut ini siapa? Iki. Ya siapa kan? Aman. Karena aku kan mau menang kok ya. Mending orang sekolah lanjut ya. Ambil. 1, 2, 3. Nah, habis itu aku nunggu keluar masuk nih anak. Di situ diinterogasi lah sama BK. Kamu tahu nggak masalahnya Selwa? Tahu bu, dari siapa? Disebutin sama aku tuh anak-anak yang terlibat semua. Ternyata ada 5 orang. Orang itu disebutin lah satu-satu nama temennya. Kok aku kayak dengar satu nama tuh nggak asing nih. Aduh, lo tulis lagi nih. Ya, plot twist ini. Ternyata sahabatku sendiri. Ya gitu kayak berkhianat di belakang gitu ya. Ya. Di situ dia diundang kan nih mereka berenang yang bermasalah itu, diundang ke BK. Satu-satu masuk. Aku lihat dia di barisan belakang sendiri. Aku udah nangkep dia kayak wah. Itulah kayak masa sahabatku yang ngeliatin aku sendiri sih cerita kamu, apalagi iya lah aku apa sama dia udah kayak aku anggap adikku sendiri gitu, karena aku sama dia kayak lebih tua kan. Terus habis itu
Di situ mereka berenam tanyain kronologinya sama deket itu di mana aja. Ternyata yang paling banyak ngomong itu si Caca. Kamu banyak ngomong. Iya, yang paling banyak ngomong, yang paling banyak ditanya sama yang tahu bener-bener detail kronologinya itu si Caca. Terus aku di situ cuma diam dengerin dengan cerita dia. Wah, aku itu sudah emosi banget kan. Beradu dia Kayak wah, ini anak bener aku makin gitu. Aku tuh di situ udah kayak dia udah emosi. Aku menghargai guru kan, gak menghargai yang mereka pernah. Soalnya situ aku ada apa guru BK, wali sama guru lainnya. Aku menghargai aku tuh dong sebagai wali kelas. Takutnya dikira kelasnya kayak wah pas berendalan Iya. mereka nggak bisa gitu kan. Habis itu dan nih kok si Caca lama-lama ceritanya kok detail kayak ternyata dia tuh yang kayaknya apa ya kayak kayak apa ya sumber masalah dari dia tuh anak Caca ya sumber masalah tuh pelakunya ternyata dia. Sesi potret yang Buat selalu kalian yang di sana yang benci mungkin ada